Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, serta kuasa hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penyakit dan kelemahan adalah bagian dari realitas hidup manusia di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Namun kita memiliki janji yang luar biasa dari Allah. Dia adalah penyembuh kita. Ayat renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk mengingat dan memuji Tuhan atas kebaikannya. Salah satunya adalah penyembuhan yang Dia berikan. Ketika kita berbicara tentang penyembuhan, hal itu tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga jiwa dan roh kita. Allah adalah sumber kesembuhan yang sejati, yang mampu menyentuh bagian terdalam dari keberadaan kita. Dia tidak hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi juga memulihkan hati yang remuk dan mengangkat jiwa yang lemah. Dalam pelayanan Yesus di bumi, kita melihat bagaimana Dia dengan penuh belas kasih menyembuhkan banyak orang yang sakit. Salah satu kisah yang paling menyentuh adalah penyembuhan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu hanya ingin menyentuh jubah Yesus, percaya bahwa ia akan sembuh. Iman yang sederhana ini membuatnya mengalami kesembuhan total, bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Tuhan adalah kunci untuk menerima penyembuhan. Allah selalu peduli dengan penderitaan kita, dan Dia rindu untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada-Nya dengan hati yang percaya, Dia mampu melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman manusia. Namun kita juga perlu memahami bahwa penyembuhan dari Allah tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Kadang-kadang Dia menyembuhkan secara fisik, tetapi di lain waktu Dia memberi kita kekuatan untuk bertahan dan menjalani proses yang mendewasakan iman kita. Apapun bentuknya, penyembuhan dari Tuhan selalu membawa damai sejahtera dan pemulihan yang sejati. Mazmur pasal 103 juga mengingatkan kita bahwa Allah yang menyembuhkan adalah Allah yang terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Penyembuhan terbesar yang kita butuhkan
adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan yang hanya bisa terjadi melalui pengampunan dosa. Yesus Kristus telah membawa kesembuhan terbesar ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah adalah penyembuh kita yang sejati. Dia menyembuhkan tubuh, memulihkan jiwa, dan mengangkat roh kita yang lemah. Datanglah kepadanya dengan iman dan serahkan segala rasa sakit serta luka hati kita kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan mampu menyatakan kuasa penyembuhannya dalam kehidupan kita sesuai dengan waktu dan caranya yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyembuhkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang menyentuh setiap aspek hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu Tuhan menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati mereka di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan,
iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami Tuhan, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.